semua, kenalin aku Sharon. Aku ialah anak perempuan yang tumbuh di keluarga yang cemara. Aku tumbuh di lingkungan di mana aku selalu dirayakan tentang hal kecil apapun. Bagiku, itu ialah karunia Tuhan yang tiada tandingannya. Dan aku sangat bersyukur memiliki itu semua. Orang tuaku adalah tipe orang tua yang melakukan apapun itu demi melihat anaknya bahagia. Mereka tidak pernah membagi kasih sayangnya, meskipun aku memiliki kakak dan adik. Namun, kasih sayang yang mereka berikan sama sekali tidak pernah berbeda dan mereka juga tidak pernah membandingkan kami satu sama lain. Orang-orang yang melihat hidupku pasti akan berkata, beruntung sekali dia dapat merasakan hal tersebut. Dan ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa aku sangat beruntung mendapatkan hal ini. Dari kecil, aku memang terbiasa dengan jawaban iya pada semua permintaan yang aku minta. Dan itu membuatku merasa bahwa apapun yang ada di dunia ini akan sangat mudah kuperoleh. Dulu aku ingat, saat aku kecil, aku sangat suka film mengenai princess. Dan salah satu favoritku itu ialah Frozen. Aku sangat suka sekali dengan film Frozen, terutama dengan karakter utamanya, yaitu Elsa. Aku merasa bahwa Elsa itu adalah karakter yang kuat, mandiri, dan tentunya cantik. Karena kegemaranku, disitulah aku sangat suka sekali dengan barang-barang yang erat kaitannya dengan Frozen. Seperti contohnya, tas, alat tulis, hingga mainan. Dan saat aku masih kecil, aku sering sekali diajak kedua orang tuaku untuk membeli mainan. Dan ya, aku selalu memilih barang-barang bertema The Frozen. Dan entah mengapa, meskipun barang atau mainan yang kupilih itu tidak berguna dan hanya membuang-buang duit, tetapi orang tuaku selalu menurutinya. Dan itu membuatku sangat-sangat senang. Saat itu, aku juga ingat, karena kegemaranku mengenai princess, aku sering sekali mengajak kedua orang tuaku untuk menonton film mengenai princess. Ya, meskipun mereka terlihat tidak tertarik dan juga tidak paham dengan apa yang aku tonton, tapi kedua orang tuaku merasa senang ketika melihat aku bahagia saat menonton film tersebut. Kalau boleh jujur, aku senang sekali dengan hal itu. Ada pula cerita mengenai orang tuaku yang sedang memberikan aku kejutan di hari spesialku. Namun sayang sekali, mereka malah ketahuan olehku. Namun tidak apa-apa, karena ketika mereka merayakan dan memberikan doa untukku, aku sudah sangat amat senang. Dan aku hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa yang selalu ingin membuat aku bahagia. Terima kasih sudah memanjakan aku dengan semua yang kalian miliki. Namun, satu hal yang muncul di benakku, apakah aku pantas menerima ini semua? Apakah di suatu hari nanti aku akan membayar seluruh kebahagiaan yang sudah diberikan orang tuaku? Semakin hari, aku semakin bertumbuh dewasa. Dan sekarang, aku bukanlah anak-anak yang pemikirannya hanya bermain dan mencari kesenangan. Melainkan, banyak hal yang lebih dari itu yang harus kupikirkan. Hal-hal dulu yang kuanggap aku bisa menggapainya dengan mudah, dengan hanya meminta kepada orang tuaku. Kini, aku sendirilah yang harus menggapainya. Bukan karena kasih sayang kedua orang tuaku yang sudah hilang, melainkan hal-hal tersebutlah memang harus aku gapai sendiri dengan semua upayaku.
Dari sinilah aku belajar. Dari sinilah aku belajar. Ternyata ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus belajar untuk menggapainya. Bukan hanya kita meminta dan mendapatkannya dengan mudah. Dan menurutku, ketika kita berjuang dengan segala usaha yang kita miliki, maka hasil akhirnya akan lebih maksimal dan kita pun akan lebih menghargai hal tersebut. Karena hal tersebut merupakan hasil usaha dari kita sendiri. Aku tidak tahu ini merupakan hal yang baik atau buruk. Namun, ketika aku mulai menduduki bangku SMP, aku terbiasa melakukan hal apapun sendirian, tanpa meminta bantuan orang tuaku. Aku memang tidak ingin membuat mereka merasa terbebani dengan hal-hal yang kuminta. Namun, aku merasa hal baiknya mereka menganggap aku mandiri dan dapat mencari jalan sendiri ketika kesulitan. Karena hal ini pun, aku mendapat kepercayaan dari kedua orang tuaku bahwa aku akan bisa melampaui semuanya. Aku bangga kepada diriku yang dapat melakukannya sendiri. Namun, karena hal ini juga, aku tidak ingin menghancurkan kepercayaan dan harapan mereka kepadaku. Aku mulai terbiasa melakukan semuanya sendiri, tanpa meminta tolong kepada mereka. Lebih tepatnya, karena hal ini, aku menjadi tidak tahu cara untuk meminta tolong ke seseorang ketika aku kesulitan menghadapinya sendirian. Hingga pada akhirnya, aku merasa bahwa aku berjuang sendirian. Seringkali ketika aku sedih dan tidak tahu minta pertolongan ke siapa, aku pergi ke kafe terdekat sendirian, hanya untuk melampiaskan semuanya, karena aku terlalu takut untuk kembali membuka diriku. Aku sangat sayang kepada mama dan papaku, namun aku selalu senang ketika berada jauh dari rumah. Bukan berarti aku tidak sayang sama mereka, namun entah mengapa hal tersebut membuatku tenang. Namun ternyata aku salah. Ternyata tidak apa-apa ketika aku lelah dan tidak dapat melakukan sendirian. Aku boleh meminta bantuan mereka. Ternyata tidak apa-apa beristirahat sejenak ketika aku merasa terlalu lelah dengan semua. Ternyata tidak apa-apa menceritakan kesulitanku kepada kedua orang tuaku. Di tengah kehidupanku yang terasa semakin berat ini, ternyata yang kukira aku tidak punya tempat untuk bersandar. Namun kenyataannya, orang tuaku lah tempat bersandar itu. Ternyata aku belum sekuat itu untuk menghadapi semua sendirian. Dan ya, ternyata aku masihlah anak kecil itu yang bercerita dengan riang kepada mama dan papaku. Mah, Pa, maafin aku ya. Selama ini aku ngira aku tuh berjuang sendirian. Tanpa aku sadari, kalian di belakangku selalu menyemangatiku, selalu menjagaku, dan selalu memberikan dunia kalian kepadaku. Aku pun selalu merayakannya, karena dengan merayakan hal kecil dari diriku, aku akan selalu mengingat bagaimana kalian selalu merayakanku. Terima kasih, Mama, Papa, sudah menjadi tempatan nyaman untuk aku pulang. Ternyata rumah bukan hanya berbentuk bangunan, tetapi itulah orang-orang yang kamu sayangi.